Begitu Tuan Jax membuka pintu, istrinya dengan cepat masuk ke dalam rumah. Dengan marah dia berkata, "Aku sudah bilang jangan datang ke rumahku." Wanita itu duduk dengan tenang di sofa lalu berkata, "Baiklah, aku tidak akan datang lagi. Tapi perusahaanku sedang membutuhkan uang sekarang. Aku butuh dana." Sang pacar tertawa sinis dan berkata, "Zaman sekarang orang benar-benar tidak tahu malu meminjam uang, tapi masih bersikap sombong." Tuan Jax dengan lembut bertanya, "Berapa banyak uang yang kamu butuhkan?" Istri menjawab, 1 juta yuan. Perusahaanku akan meluncurkan produk baru untuk musim panas dan kami kekurangan dana." Sang pacar langsung menyela, "Perusahaan tidak bergunamu meluncurkan produk baru." Lucu sekali. Istri dengan marah berkata, "Aku sedang berbicara dengannya. Siapa yang memberimu hak untuk menyela?" Pacar itu membalas dengan kesal, "Uangnya adalah uangku." Tuan Jax berkata dengan suara rendah dan penuh masalah, "Perusahaanku juga sedang kesulitan. Aku tidak bisa memberimu 1 juta sekarang." Pacar itu cepat menambahkan, dia bahkan sudah berbulan-bulan tidak bisa membayar gaji karyawan. Istri berkata dengan marah, "Max, kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi." Tuan Jax membuka laci dan mengeluarkan sejumlah uang tunai. "Aku hanya punya 500 ribu sekarang. Ini sebenarnya untuk gaji karyawan. Tapi bawalah." Istri terlihat kecewa dan berkata, "Hanya 500 ribu? Aku kira kamu masih peduli padaku." Lalu dia meletakkan sebuah tas di atas meja dan berkata, "Ambil kembali tas ini juga. Kamu memberikannya saat kamu masih miskin. Bahkan cincin pernikahan ada di dalamnya." Setelah itu dia berbalik dan pergi. Sang pacar mengejeknya sambil berkata, "Semua itu hanya sandiwara." Tuan Jax menghela napas dan berkata, "Aku memberimu 600 ribu bulan lalu. Kembalikan itu supaya aku bisa membayar gaji karyawanku." Tiba-tiba telepon berdering. Dia menyalakan speaker. Sebuah suara berkata, "Max, kalau kamu tidak mengembalikan uang itu, besok aku akan menemuimu di pengadilan." Pacar itu panik dan berkata, "Aku memakai semua uang itu untuk membeli rumah baru." Tuan Jax berkata, "Kalau begitu jual mobil sport yang kuberikan padamu. Meskipun bekas, harganya masih ratusan ribu." Pacar itu dengan marah berkata, "Itu hadiah, dan jangan pernah menghubungiku lagi." Setelah mengatakan itu dia pergi dengan marah. Tuan Jax membuka tas itu dan menemukan sepucuk surat serta kartu bank di dalamnya. Surat itu berbunyi, "Max, aku tahu kamu sedang kesulitan. Ada 5 juta di kartu ini. Uang yang dulu kamu paksa agar aku simpan setelah perceraian kita. Aku harap ini bisa membantumu melewati masa sulit ini." Dia langsung berlari keluar dan berteriak, "Tina, tunggu. Terima kasih karena masih membantuku bahkan sekarang." Dengan tenang dia menjawab, "Kamu tidak perlu berterima kasih. Kita dulu pernah menjadi suami istri." Pacar yang berdiri di dekat sana sangat terkejut mendengarnya. Tuan Jax menatap istrinya dan bertanya, "Tina, apakah bayi ini benar-benar anakku?" Dia hanya mengangguk pelan. Dia berkata, "Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Dengan air mata di matanya dia berkata, "Kamu selalu sibuk bekerja. Aku bahkan tidak pernah bisa menyelesaikan satu kalimat penuh saat berbicara denganmu." Dia bertanya, "Bagaimana kamu mengurus semua ini sendirian?" Dia menjawab, "Aku menangani sebisaku. Dan bahkan kalau aku tidak mampu, aku tetap tidak akan meminta bantuanmu." Pacar itu kembali dengan marah dan berkata, "Jadi begitu aku pergi, kamu langsung kembali pada mantan istrimu?" Tuan Jax menjawab dengan dingin, "Itu bukan keputusanmu." Lalu dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Aku selalu menyesal kehilanganmu. Sekarang karena kamu mengandung anakku, maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi?" Dia berkata pelan, "Aku rasa tidak ada yang akan menerima kita bersama lagi." Dengan percaya diri dia menjawab, "Aku yakin orang-orang akan mendukung kita karena aku ingin memberikan keluarga yang utuh untuk anakku." Pelajaran moral, terkadang seseorang baru menyadari nilai hubungan yang tulus ketika semuanya sudah terlalu jauh. Jadi hargailah orang-orang yang tetap bersamamu di saat sulit. Penonton, jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.